Derby Indonesia sering disebut sebagai El Clasico Indonesia atau laga klasikal. Pertandingan derby antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Rivalitas ini meningkat dimulai pada tahun 2000 sampai sekarang. Pertandingan derby ini dianggap salah satu sebagai derby terkeras, paling ramai, dan paling legendaris dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. Sebelum liga berubah secara profesional, pada era perserikatan persaingan antara klub tidak begitu intens dan panas karena Persija minim dukungan pada saat itu, dan setelah pendukung Persija bertumbuh, persaingan antara klub semakin panas dan terjadi di luar dan dalam lapangan juga supporter dan tim mereka. Ketika bertemu, pertandingan tersebut akan selalu ditunggu oleh pecinta klub sepak bola di Indonesia, karena selalu berada dalam perkelahian atau panas. Dalam konflik kesenjangan ekonomi, sentimen tersebut juga ada dalam persaingan Persija dan Persib. Sebagai sebuah klub yang mewakili Jawa Barat yang merupakan masyarakat pendatang dari berbagai kota di Jawa Barat, supporter Persija kerap menjadikan supporter Persib membuat ejekan sebagai pedagang kecil di ibu kota Jakarta. Meskipun, banyak juga yang sukses menjadi pengusaha dan artis. Kepopuleran Persib bagi warga kelas ini tertindas turut mendorong eksistensi supporter Persib di Jakarta, begitu juga balasan dari pendukung Persib, di mana Persija sebagai klub yang banyak dibantu oleh internal federasi sebagai ejekan klub manja. Kedua supporter terkadang saling menghina dengan ungkapan rasial terutama di media sosial. Meskipun dihina secara rasial, supporter Persib tidak membalasnya. Kebesaran hati pendukung Persib itu membuat klub ini semakin populer bagi masyarakat Sunda di Jawa Barat atau di Indonesia. Akibatnya, bagi supporter Persib jersey klub mereka lebih berharga ketimbang jersey tim nasional. Ditambah ketika mendukung timnas dari Bandung selalu mendapatkan intimidasi. Duel Persija Jakarta versus Persib Bandung selalu menjadi pertandingan yang sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola nasional. Karena rivalitas tinggi kedua tim di musim ini, kedua klub juga tengah bersaing ketat dalam perburuan gelar juara Super League 2025 hingga 2026. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Minggu, 10 Mei 2026 ini berpotensi menentukan arah perburuan gelar juara, sehingga lokasi dan kelancaran pertandingan menjadi sangat penting. Gengsi dan rivalitas sudah pasti jadi bumbu penyedap di laga yang orang menyebut El Clasico Persi Indonesia ini. Namun momentum laga ini sungguh amat berbeda. Bayangkan kedua tim akan saling jegal demi memperebutkan siapa yang tertinggi di antara mereka di akhir kompetisi. Bagi Persib ini adalah sebuah harga diri, namun bagi Persija ini adalah misi penaklukan rival yang suci. Lantas, mampukah Auman Macan Kemayoran dapat mengusik hegemoni Maung Bandung? Laga ini pasti akan berjalan panas dan seru. Gimana nggak seru coba? Poin mereka terpaut poin dan juga berasa di papan atas. Persija kini di bawah Persib karena hanya kalah poin saja. Pasti dong, di antara mereka nggak ada yang mau ngalah begitu saja. Apalagi laga di Pekekan 32 ini adalah laga pamungkas yang menandai akhir musim sekaligus menentukan siapa yang layak jadi juaranya. Itulah mengapa laga ini layak untuk ditunggu. Barangkali KDM dan Pramono Anung sama-sama mau ikutan nonton. Oh iya lupa, satu lagi yang membuat laga ini patut untuk ditunggu adalah langkah. Kok bisa langka sih? Jarang sekali loh melihat rivalitas mereka sikut-sikutan di papan atas seperti ini. Maklum beberapa musim kebelakang Maung Bandung lebih dominan dengan menjadi juara. Jika dilihat dari head-to-head kedua klub, rekor kemenangan ternyata masih dipegang oleh Persija. Sejak penyatuan kompetisi dari Galatama dan Perserikatan menjadi Liga Indonesia pada tahun 1994, statistik laga El Clasico ini telah digelar sebanyak 51 kali dengan catatan Persija menang 19 kali, Persib menang 13 kali. Serta 19 kali laga berakhir dengan imbang. Namun The Jack jangan senang dulu. Meski kalah secara head-to-head namun di beberapa musim terakhir justru Persib yang mendominasi. Dari 5 laga pertemuan terakhir, Persija belum pernah menang dari Persib. Melihat catatan tadi, apakah artinya Persija akan susah menang? Peluang untuk memenangkan laga tersebut tentu akan selalu ada, semua bisa terjadi. Jika dilihat dari track rekornya, Persib ini ternyata enggak sesuperior Persija. Namun semua orang tahu Persib saat ini memiliki pertahanan baja yang sangat sulit untuk ditembus lawan. Namun titik lemah Maung Bandung ada di sisi serang yang tumpul. Seringkali Persib gagal memanfaatkan peluang untuk menciptakan gol. Jika ini tidak cepat dibenahi oleh sang pelatih Persib Bojan Hoda, hati-hati bisa jadi Auman Macan Kemayoran akan menghukumnya.
Sebab sebaliknya, anak asuh Mauricio Souza sangat berpeluang menghukum Persib. Apalagi materi skuad Mauricio Souza ini ngeri-ngeri sedap. Mereka dikenal harum mewangi berkat aroma Brazil didatangkan ke Jakarta. Oh iya, jangan lupakan kontes para daun muda macan Kemayoran. Pemain muda Persija enggak mau kalah saing dengan pemain muda Persib macam Beckham Putra. Persija kini punya Doni Tri Pamungkas, Arliansyah Abdul Manan, maupun Aditya Warman. Bisa jadi laga melawan Persib ini berpeluang jadi panggung pembuktian bagi mereka. Jika Persija mengerikan dengan aroma Brazilnya, Persib enggak kalah ngeri dengan materi pemain diasporanya seperti Eliano Reinders, Tom Haye, serta Mark sudah siap tampil dan akan jadi ancaman nyata bagi Persija. Lalu bagaimana dengan pemain asing mereka? Hebatnya meski ditinggal banyak pemain asing musim ini, Maung Bandung tetap saja kedatangan pengganti yang sepadan. Mereka kedatangan Federico Barba, Patricio Matricardi, Franz Putros, hingga Julio Cesar. Bek baru tersebut membuat pertahanan Persib makin kokoh musim ini. Selebihnya skuad The Winning Team mereka sudah siap tempur. Harusnya sih nggak ada kendala yang berarti. Persaingan antara Persija dan Persib kali ini akan makin seru, karena kedua tim ini akan sikut-sikutan untuk merebut mahkota juara. Namun di balik keseruan itu, mirisnya tuan rumah Persija Jakarta masih belum menemukan venue untuk pertandingan tersebut. Awalnya, pertandingan direncanakan berlangsung di Jakarta International Stadium JIS. Namun, panitia pelaksana berupaya agar laga bisa digelar di stadion megah di tengah kota Jakarta, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski kepolisian dan PSSI telah memberikan restu kepada Persija Jakarta menjadikan SUGBK sebagai kandang saat menjamu Persib Bandung, pengelola GBK belum mengeluarkan surat keputusan resmi. Keputusan soal lokasi pertandingan klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025 hingga 2026 masih belum dipastikan. Pasalnya, pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno menunggu hasil rapat koordinasi penting dengan berbagai pihak terkait. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin pertandingan tersebut karena harus melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan pengelola, kepolisian, pemerintah Provinsi Jakarta, dan stakeholder lainnya. Rapat koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan kesiapan pengamanan, operasional kawasan, dan kenyamanan publik selama pertandingan berlangsung. Namun beredar kabar jika Persija tidak bisa bermarkas di Jakarta, Persija Jakarta kemungkinan besar akan menjamu Persib Bandung di luar Pulau Jawa pada 10 Mei 2026. Kabarnya yang berhembus menyebut salah satu opsi jatuh pada Stadion Segiri di kota Samarinda. Safety and Security Officer SSO Borneo FC, Ahmad Herman Al-Muflih, yang sering disapa Herma mengatakan Panpel Persija sudah membuka komunikasi terkait rencana penggunaan Stadion Segiri, Samarinda. Jadi, hanya itu informasi yang bisa dia berikan untuk saat ini. Dia mengatakan bahwa untuk proses perizinan nantinya sepenuhnya diurus oleh Panpel Persija dengan pihak-pihak terkait. Jadi, pihaknya hanya membantu pelaksanaan laga di Stadion Segiri. Miris banget sih ini tim. Katanya tim besar dan tim terkenal masa stadion aja harus musafir terus sih dan ribetnya minta ampun. Terlepas dari itu, yang jelas Persija enggak bakalan sudi melihat Pangeran Biru merayakan hat-trick juara. Dengan segala cara, mereka pasti akan menjegalnya. Dan momentum ini adalah salah satu kesempatannya. Namun bagi Persib, selagi ada kesempatan meraih hat-trick, kenapa tidak?